وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. Ma'asyiral muslimin azanallahu wa yakum. Melanjutkan pembahasan sifat salat Nabi pada halaman yang pertama, yaitu muqaddimah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فقد اقترح علي أخي الفاضل الأستاذ زهير الشاوي صاحب المكتب الإسلامي أن أقوم بتلخيص كتاب صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم من التكبير إلى التسليم كأنك تراها واختصاره وتقريب عبارته إلى عامة الناس. Syekh Al-Albani rahimahullah mengatakan, saudara saya yang mulia yaitu Al-Ustaz Zuhair Asy-Syawish, Direktur Maktab Al-Maktab Al-Islami. Jadi beliau ini Zuhair Asy-Syawish rahimahullah yang mempunyai matba'ah atau penerbit namanya Al-Maktabul Islami di di Yordania, yang menerbitkan daripada kitab Syekh Al-Albani rahimahullah ta'ala sifat salat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, aslinya kitab ini namanya adalah Sifatus Salatin Nabi sallallahu alaihi wasallam minat takbir ila taslim ka'annaka taraha, ya, yang kemudian dikenal dengan sifat salat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kemudian mengusulkan kepada saya agar saya meringkas buku saya, merangkumnya dan memudahkan kalimat-kalimatnya agar mudah dipahami oleh masyarakat pada umumnya. Makanya sebenarnya lafaz-lafaz Al-Quran dan lafaz-lafaz hadis itu sangatlah mudah dipahami. Sangatlah mudah dipahami. Terlebih lagi jikalau Al-Quran, ayat-ayat Al-Quran atau hadis-hadis Nabi SAW itu diberi syarah, penjelasan, malah lebih jelas lagi. Falamma ra'aitu iqtirahan mubarakan wa kana muwafaqan lima kana yajulu fi nafsi fi zamanin ba'idin wa talama sami'tu mithlahu min akhin aw sadiqin fashaja'ani dhalika ala an aqtata'a lahu qalilan min waqtil muzdahim bi kathirin min al-a'mal al-ilmiyyah fabadartu ila tahqiqi ma qtarahahu hasba taqati wa jahdi sa'ilan al-mawla subhanahu wa ta'ala an yaj'alahu khalasan liwajhi wa yanfa'u bihi ikhwanil muslimin. Karena saya melihat bahwa masukan beliau adalah masukan yang sangat bagus. Makanya kadang kitab-kitab besar itu yang meringkas itu adalah sahibnya sendiri. Seperti sifat salat Nabi ini yang tadi malam, ya, saya jelaskan bahwasanya ada dua versi. Ada satu jilid dan ada tiga jilid. Kemudian ditalkhis oleh Syekh sendiri, talkhis sifat salat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Banyak sekali kitab-kitab besar itu diringkas oleh muallif atau oleh penulisnya sendiri. Dan itu lebih afdal. Itu lebih afdal lagi. Karena apa? Yang paling mengerti tentang sebuah kitab itu adalah penulisnya. Kenapa dia menulis seperti itu? Apa tujuannya dia menulis kitab tersebut? Dan seterusnya. Dia lebih mengetahui.
sekaligus sejalan dengan apa yang terbetik dalam benak saya sejak lama. Di samping saya juga sering mendengar usulan seperti ini dari saudara atau teman. Makanya kemarin juga saya singgung bahwasanya ini tidak cukup. Talkhis ini tidak cukup. Harus kembali kepada kitab aslinya. Kadang kita menjelaskan sesuatu permasalahan yang kita ambil dari kitab-kitab mukhtasar, ringkasan, maka kita membutuhkan kitab aslinya. Dengan demikian kadang kita juga akan lebih paham. Itu. Misalkan syarah Sahih Bukhari atau Fathul Bari dengan Sahih Bukhari sendiri, matannya itu kadang berbeda. Terlebih lagi jikalau perbedaan itu mencakup daripada perbedaan penerbit. Itu kadang yang membuat kita sulit, bingung untuk mendapatkan faedah. Iya. Maka hal itu mendorong saya untuk menyisihkan sebagian waktu dari waktu saya yang syarat dengan pekerjaan-pekerjaan ilmiah. Seorang talibul ilmi, seorang syekh begitu. Ya, memang harus menyibukkan diri dengan yang namanya ilmu. Ya, waktunya habis untuk ilmu. Kang Habib, beliau belum dapat buku ya, buat beliau. Ya. Maka saya bergegas mewujudkan masukan beliau menurut kemampuan dan kesanggupan saya memohon kepada Allah Azza wa Jalla agar menjadikan ikhlas karena wajahnya yang bermanfaat bagi saudara-saudara saya kaum muslimin. Bermanfaatnya sebuah kitab itu tidak lain adalah karena keikhlasan daripada penulisnya. Sekiranya seorang penulis itu tidak ikhlas lillahi ta'ala, maka tulisannya tidak akan tersebar. Atau tersebar tapi tidak bermanfaat bagi kaum muslimin. Banyak toh kitab-kitab yang seperti itu. Karena apa? Niatnya apa? Mencari uang. Ya, niatnya mencari uang. Ya. Waqad awratu fihi ba'd al-fawaid az-zaidah 'ala as-sifah tanabbahtu laha wastahsantu dzikraha fi athna'i at-talkhis kama 'anaitu 'inayatan khassatan bi syarhi ba'd al-alfadh al-waridati fi ba'd al-jumal al-hadithiyati aw al-adhkar. Saya menambahkan beberapa faedah baru yang tidak ada di buku sifat salat Nabi yang asli. Nah, itulah faedah daripada talkhis. Ya. Yang saya dapatkan dan saya memandangnya bagus bila saya menyebutkannya dalam ringkasan ini. Sebagaimana juga saya juga memberikan perhatian khusus terhadap penjelasan tentang makna beberapa kata yang tertera dalam beberapa kalimat hadis atau zikir. Namanya juga talkhis, ringkasan. Ya. Wa ja'atu lahu anawina ra'isiyah wa ukhra kathiratun janibiyah tawdihiyah wa aradtu tahtaha masail al-kitab bi arqamin mutasalsilah. Saya memberikan judul-judul utama dan judul-judul cabang lain yang sifatnya menjelaskan, dan saya mencantumkan permasalahan-permasalahan dalam buku ini dengan nomor yang berurutan di bawahnya. Makanya antara mukhtasar dengan mutawwal itu kadang kita harus memulai dari mukhtasar. Mukhtasar itu adalah ringkasan. Kalau mutawwal itu penjabaran secara luas. Nah, kadang seorang muallif, seorang penulis itu menulis ya dengan tulisan yang baru yang mana tidak ditemukan pada tulisan yang lama. Cara penulisan terutama cara penulisan. Makanya adanya revisi. Wa sarahtu bi janibin min kulli mas'alatin bi hukmiha min ruknin aw wajibin
wa ma sakata an bayani hukmihi fahuwa minas sunan wa ba'duha qad yahtamilu al-qawl bil wujub wal jazmu bihadza aw dzaka yunafir tahqiqil ilmi. Nah, ternyata Syekh Al-Albani rahimahullah ta'ala ini menjelaskan tentang apa itu rukun, apa itu wajib, apa itu sunnah dan seterusnya. Dan ini tidak terdapat pada buku aslinya. Tetapi di buku aslinya ada perkataan imam 4 madhab. Ya, 4 madhab. Dan di sana yang paling keras adalah perkataan Imam Syafi'i. Tapi di sini tidak disebutkan. Ya memang harus beda antara mukhtasar ringkasan dengan mutawal, harus berbeda memang. Dan masing-masing mempunyai apa? Keutamaan dan keistimewaan. Saya memberikan hukum dengan jelas terhadap setiap masalah yang tertera di sisinya. Apakah ia termasuk rukun sholat atau wajib sholat? Dan bila saya tidak menjelaskan hukumnya, maka berarti ia termasuk sunnah sholat. Sebagian di antaranya memungkinkan untuk dikatakan bahwa ia termasuk wajib. Namun memastikan bahwa ia wajib atau bukan tidak sejalan dengan metodologi tahqiq ilmiah. Nah, kemudian barulah beliau menjelaskan tentang apa itu rukun. Warruknu huwa ma yatimmu bihi syai' alladhi huwa fihi wa yalzamu min 'adami wujudihi bi butlani ma huwa ruknun fihi. Karruku'i mathalan fi sholati fa huwa ruknun fiha yulzamu min 'adamihi bi butlaniha. Nah, disinilah kemudian beliau rahimahullah ta'ala menjelaskan apa itu rukun. Rukun adalah bagian dari sesuatu yang keberadaannya membuat sesuatu tersebut sah. Ya. Dan ketiadaannya dari sesuatu yang mengakibatkan sesuatu itu batal, seperti rukuk di dalam sholat. Ia rukun di dalam sholat. Bila tidak ada rukuk di dalam sholat, maka sholatnya batal. Nah, rukun-rukun sholat itu telah dijelaskan di dalam Al-Quran. Ya, yang nanti pada dasarnya di dalam kitab sifat salat Nabi SAW ini yang dibahas oleh beliau tentunya adalah dari segi rukun, rukun, ya, seperti niat, ya, terus kemudian al-qiyam, berdiri, istiqbalul qiblah, menghadap kiblat, kemudian rukuk, sujud, tasyahud dan seterusnya, itu rukun. Secara khusus memang ini membahas tentang rukun. Nah, kemudian wasyartu karrukni illa annahu yakunu kharijan amma huwa syartun fihi kal wudu'i mathalan fi sholati fala tasihhu bidunihi. Nah, kalau di sini disebutkan bahwasanya dia adalah rukun, ya, maka hukumnya sama dengan wajib. Ya, makanya di dalam salat itu ada rukun, ada wajib, ada sunnah dan ada syarat. Nah, kalau disebutkan dalam pengertian ini, maka yang dimaksud rukun itu juga adalah wajib. Karena pengertian wajib dengan rukun itu sama dengan di sini. Makanya al-wajibu itu ma la yatimul wajiba illa bihi fahuwa wajib. Ya. Nah, adapun syarat adalah seperti rukun, hanya saja ia berada di luar sesuatu yang ia menjadi syaratnya, seperti wudu untuk sholat, dan tanpanya sholat tidak sah. Makanya seorang ketika ingin sholat maka dia harus wudu, dan itu syarat sah sholat. Sekiranya kalau tidak sholat tetapi berwudu juga boleh. Ini yang disebut dengan syarat. Makanya para ulama rahimahumullah ta'ala menjelaskan bahwa pada dasarnya wudu itu bukan wajib. Dia menjadi wajib karena apa? Untuk memasuki sholat. Ya.
Misalkan antum membaca kitab misalkan. Kemudian sebelum membaca kitab itu berwudu. Maka ini bukan syarat. Syarat sahnya antum membaca kitab bukan. Karena ini termasuk afdholiyah. Afdholiyah. Karena salat itu wajib, bahkan rukun, maka ketika antum mengambil wudu itu jadilah dia wajib atau rukun. Kalau antum tidak berwudu atau tayammum misalkan, maka salat itu tidak sah. Faham ya insyaallah ya? Seperti itu. Wal wajibu huwa ma thabata al-amru bihi fil kitabi aw sunnah fala dalila ala rukniyatihi aw syartiyatihi wa yuthabu fa'iluhu wa yu'aqabu tarikuhu illa li'udhrin. Wajib adalah sesuatu yang diperintahkan di dalam Al-Quran dan sunnah. Nah ini pengertian yang lebih afdol. Pengertian yang lebih afdol. Namun tidak ada dalil yang menunjukkan bahwa ia rukun atau syarat. Pelakunya mendapatkan pahala dan yang meninggalkannya berdosa kecuali karena adanya uzur. Itu pengertian dari wajib. Ya. Kayak seperti apa? Apa namanya? Sunnah. Sunnah yang kita ketahui dari segi fikih. Ya, dari segi fikih. Wajib itu sama dengan fardu. Membedakan antara wajib dan fardu adalah terminologi baru yang diada-adakan tanpa berdasarkan dalil. Ini menurut pandangan Syekh Al-Albani rahimahullahu ta'ala. Ya. Dan masing-masing para ulama apabila mereka mujtahid mutlak juga mempunyai istilah masing-masing. Ya. Wa sunnah ma wadhaba an-nabiy sallallahu alaihi wasallam alaihi min al-ibadati da'iman aw ghaliban lam ya'mur bihi amru ijaban wa yuthabu fa'iluha wa la yu'aqabu tarikuha wa la yu'atab. Nah ini pengertian sunnah, tapi pengertian sunnah menurut apa? Menurut fikih, bukan menurut hadis atau aqidah. Sunnah adalah ibadah yang Nabi SAW jaga. Ya. Kadang kita mendengar seorang mengatakan, itu kan sunnah. Seseorang meninggalkan sesuatu sunnah karena dia adalah sunnah. Nah, itu kan cuma sunnah aja kan begitu. Justru ahlu sunnah wal jamaah mengerjakan karena itu adalah sunnah. Ya. Sunnah adalah ibadah yang Nabi SAW jaga, baik senantiasa atau biasanya beliau lakukan, namun beliau tidak memerintahkannya sebagai kewajiban. Siapa yang mengamalkannya meraih pahala dan siapa meninggalkannya tidak berdosa dan tidak disalahkan. Contohnya siwak. Siwak itu sunnah. Dan banyak lagi sunnah-sunnah yang lain. Wa ammal haditsul ladzi yadhkuruhu ba'dul muqallidina ma'zuwan ila Nabi sallallahu alaihi wasallam man taraka sunnati lam tanalhu syafa'ati fala asla lahu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Adapun hadis yang disebutkan oleh sebagian pentaklid yang mereka nisbahkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa meninggalkan sunnahku maka dia tidak mendapatkan syafaat. Hadis ini kata Syekh Albani dan juga dikatakan oleh Syekh Ali Hasan Al-Halabi, ini hadis itu la aslalahu, tidak ada asal usulnya. Walaupun ada hadis yang lebih sahih, ada yang lebih sahih yang maknanya hampir sama. Man raghiba an sunnati falaysa min, itu hadis sahih. Tapi hadis ini dhaif, la aslalahu, tidak ada asal usulnya. Nah makna daripada hadis yang tidak ada asal usulnya itu tidak ada sanadnya, tidak ada sanadnya. Nah ini merupakan salah satu bentuk perkembangan daripada ilmu hadis. Kenapa demikian? Karena pada zaman mutaqaddimin hadis itu hanya terbagi menjadi dua. Kalau nggak sahih ya dhaif. Kemudian pada zamannya Ibnu Salah, Al-Imam Ibnu Salah rahimahullah, sahih
bercabang menjadi hasan. Pada zamannya Al-Imam Ibnu Shalah Asy-Syafi'i menjadi hasan. Kemudian melalui perkembangannya hadis itu ada la aslalahu, ada dhaif dan ada dhaif jiddan, ada la aslalahu dan seterusnya, ada maudhu' palsu dan seterusnya. Kalau sahih ada hadis ahad yang sahih, masyhur, mutawatir dan seterusnya. Itu melalui perkembangan hadis, ilmu hadis. Maka ialah hadis yang tidak berdasar dari Rasulullah SAW. Bila demikian maka tidak boleh menisbahkannya kepada Rasulullah SAW. Bagaimana jikalau ingin menyampaikan daripada hadis dhaif? Maka tidak boleh dengan kata haddatsana anin Nabi SAW, tidak boleh. Tapi langsung qala Rasulullah SAW dengan lafaz jazm. Kenapa? Kalau dengan kala haddatsana itu akan dianggap sahih. Maka hal itu tidak boleh. Karena dikhawatirkan termasuk berdusta atas nama Nabi SAW dengan sengaja. Nabi SAW bersabda, "Man qala alayya man lam aqul falyatabawwa maq'adahu minan nar." Barang siapa berkata atas namaku sesuatu yang tidak aku katakan, maka silakan memilih tempat duduknya di dalam neraka. Wa inna min nafilatil qaul an adhkura annani lam altazim fihi tab'an li aslihi madhhaban muayyanan min al madhahibil arba'ati al muttaba'ah. Sebagai tambahan saya jelaskan bahwa dalam ringkasan ini saya mengikuti kitab asalnya Al-Quran dan Sunnah atau kitab asal beliau. Saya tidak memegang madhab tertentu dari madhab-madhab yang 4. Makanya di muqaddimah kemarin saya katakan bahwasanya di dalam kitab sifat salat Nabi ini juga terdapat bantahan terhadap Syekh Hamud At-Tuwaijri, yang mana beliau itu kata Syekh Albani itu termasuk fanatik madhab. Ya, fanatik madhab yang diikuti oleh kaum muslimin. Akan tetapi saya mengikuti metodologi ahli hadis yang menerima segala hadis yang diriwayatkan secara sahih dari Nabi SAW. Kalau toh bermadhab silahkan saja, tidak masalah, tapi dengan syarat jangan sampai fanatik. Toh para ulama rahimahumullah ta'ala ketika mereka mengatakan mereka bermadhab, maka dalam madhab mereka itu ketika mereka mendapatkan sesuatu yang dhaif, yang bertentangan, maka mereka meninggalkan pendapat madhab. Yang intinya apa? Yaitu tunduk dan patuh terhadap dalil. Terhadap dalil. Ya. Seperti Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu, sekeras beliau bisa tunduk terhadap dalil. Nah kita tidak sekeras beliau, ya. Masa sangat keras terhadap dalil. Nah itulah yang kita selalu dengung-dengungkan dalam madhab salaf atau manhaj salaf. Tidak ada dalil jangan melakukan sesuatu. Kalau ada dalil fahami dengan pemahaman para sahabat. Nah di antara bentuk mengamalkan apa yang diamalkan oleh para sahabat itu adalah dengan memahami dengan pemahaman mereka. Cari bagaimana cara pemahaman para sahabat dan bagaimana pengamalan para sahabat radhiyallahu anhum. Karena itu mazhab ahli hadis lebih kuat dibandingkan mazhab selain mereka. Kenapa demikian? Karena ada sebagian pendapat mazhab itu bertentangan dengan ahli hadis, atau yang kita katakan dengan hadis. Ya. Makanya tidak sedikit di kalangan orang-orang yang bermadhab itu ketika disampaikan antara pendapat madhab dengan pendapat Rasulullah SAW, mereka nggak terima. Dan itu sering sekali saya dapati. Pernah saya masuk ke dalam sebuah grup WhatsApp daripada para dai, para asatidzah, duat itu yang bermadhab Syafi'i tapi bermanhaj salaf.
Dan sering juga kita katakan ini bertentangan dengan hadis ini. Tapi apa yang mereka katakan? Mereka mendahulukan mazhab. Nah, ini yang salah besar. Bukankah para a'immah itu mereka melakukan hal itu bukankah karena apa? Hadis. Bahkan pun Imam Syafi'i mengatakan jikalau ada perkataanku yang menyelisihi hadis atau perkataan Nabi SAW, maka lemparkanlah perkataanku ini ke tembok. Di dalam perkataan beliau yang lain di sifat sholat Nabi juga tertera di dalam sifat sholat Nabi, jikalau ada perkataanku yang menentang perkataan Rasulullah SAW, maka ketahuilah aku nggak punya akal. Sementara para a'imah sebelum beliau itu perkataan nggak sekeras ini. Nggak sekeras ini itu. Nah, makanya kadang ya pendapat mazhab itu tidak selaras dengan pendapat hadis ya. Sebagaimana yang telah diakui oleh para ulama berpandangan objektif dari setiap mazhab, di antara mereka adalah Abul Hasanat Al-Laknawi Al-Hanafi. Pada zamannya Al-Imam Syekh Al-Albani itu fanatik mazhab itu betul-betul apa? Mendarah daging. Mendarah daging. Di antaranya ya, di biografi yang telah kita ceritakan bahwasanya guru beliau pertama kali siapa? Bapaknya, ayahnya. Dan ayahnya adalah pembesar mazhab Hanafi. Sementara Syekh Al-Albani rahimahullah setelah beliau menjadi seorang alim, beliau bermazhab Hanbali. Nah, di antara salah satu kegiatan sholat di antaranya mereka para pengikut bapaknya Syekh Al-Albani itu tidak mau sholat di belakang Syekh Al-Albani karena beda madhab ya. Sementara mereka pun juga tidak mau bermakmum dengan Syekh Al-Albani, dan mereka pun juga tidak mau bermakmum selain daripada bapaknya Syekh Albani. Dan yang ada satu-satunya itu siapa? Syekh Albani. Akhirnya mau gak mau Syekh Al-Albani mengimami mereka. Mau gak mau Syekh Albani mengimami mereka. Kenapa demikian? Karena kedudukan bapaknya. Karena kedudukan bapaknya. Dan fanatik mazhab itu sampai sekarang masih ada. Fanatik organisasi pun juga sampai sekarang masih ada. Makanya pada zaman terdahulu itu yang namanya fanatik mazhab Hanafi haram untuk bermakmum kepada mazhab Syafi'i. Itu terjadi. Nah, kalau seseorang itu berlandaskan hadis saja, maka akan terurai yang namanya fanatik ini. Makanya saya kalau mengajar fikih itu bukan fikih mazhab, karena yang lebih menenangkan bagi saya itu langsung hadis. Makanya kitab-kitab hadis yang saya ajarkan, saya bahas. Makanya kemarin ketika di Jember itu saya ditantang oleh Ustadz Nur Khalis itu untuk mengajarkan Sahih Bukhari. Saya kata dia, Ustadz saya masih bayi kok suruh mengajar Sahih Bukhari. Yang kecil-kecil aja seperti Umdatul Ahkam, Bulughul Maram. Alhamdulillah sudah selesai Bulughul Maram selama 7 tahun. Alhamdulillah. Karena itu lebih menenangkan bagi saya. Ya. Kenapa? Karena itu diantaranya apa? Pendapat mazhab akan mengalahkan hadis. Seperti itu. Nah, Abul Hasanat Al-Laknawi Al-Hanafi yang berkata bagaimana tidak, mereka adalah para pewaris Nabi SAW dalam arti yang sebenarnya dan wakil syariat beliau dalam arti sejati. Semoga Allah mengumpulkan kita dalam rombongan mereka dan mematikan kita di atas kecintaan kepada mereka dan perjalanan hidup mereka. Semoga Allah merahmati Imam Ahmad bin Hanbal manakala beliau berkata, dinun Nabi Muhammadin akhbaru ni'mal matiyatu lil fata atharu la targhabanna 'anil hadithi wa alihi
farra'yu lailun wal hadithu naharun wala rubbama jahilal fata atharul huda wasyamsu bazighatun laha anwaru. Agama Nabi Muhammad adalah hadis-hadis, seperti yang dikatakan Imam Syafi'i, al-ilmu huwa qala Allah wa qala haddatsana. Iya. Makanya hadis itu adalah ilmu. Hadis itu sumber ilmu. Kalau kita ingin menjadi seorang yang berilmu, maka pelajarilah hadis. Pelajarilah hadis. Dan ketika kita membuka yang namanya majelis hadis itu, maka kita akan sangat sering bersolawat kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Iya. Sebaik-baik kendaraan bagi seorang pemuda adalah athar-athar. Jangan pernah membenci ahli hadis dan ahli. Jangan pernah membenci hadis dan ahli hadis. Di antara para pembenci hadis itu dan ahli hadis itu adalah orang-orang sufi. Dan itu diceritakan bahwasanya seorang syekh ya itu menegur seorang murid yang membawa kitab hadis. Dan ini sangat menakjubkan sekali. Dalam menakjubkan itu aneh gitu loh. Ya, dan ini saya baca itu beberapa puluh tahun yang lalu itu di dalam sebuah kitab namanya 50 Wali Agung. Kalau berbicara masalah wali itu antum tahu kan firqah mana itu? Sufi. Ya. Dan saya termasuk dulu yang bergelut dengan kesufiah dan tasawuf. Alhamdulillah Allah memberikan saya hidayah. Jadi ada seorang murid itu di dadanya sambil berjalan di hadapan syekhnya itu membawa kitab hadis. Apa kata syekhnya itu? Wahai anakku, tutuplah auratmu. Kan ajib. Makanya Imam Syafi'i mengatakan orang-orang sufi itu adalah orang-orang bodoh dan pemalas. Orang-orang bodoh dan pemalas. Ya, mimpi aja dijadikan ilmu, padahal mimpi itu ada dua. Makanya Nabi SAW bersabda, ar-ru'ya minallah wal hulmu minasyaitan. Mimpi itu ada dua makna, ada dua kosakata. Ar-ru'ya salihah, pandangan yang saleh, yang benar dari Allah itu adalah sahih. Adapun mimpi yang buruk itu dari syaitan. Subhanallah. Nah, jangan pernah membenci hadis dan ahli hadis. Karena akal itu adalah malam sedangkan hadis adalah siang. Maknanya apa? Akal itu sebenarnya itu gelap. Bisa diterangi dengan apa? Hadis. Ya. Antum lihat aja orang-orang yang bergelut dengan hadis itu masya Allah. Ya, seperti Imam Syafi'i, Al-Imam Malik. Berbeda dengan Abu Hanifah. Empat mazhab itu yang bergelut dengan hadis itu cuma 3, yang satu tidak, yaitu Al-Imam Abu Hanifah, karena memang beliau bukan ahli hadis. Sehingga beliau masih keras dalam menerima hadis. Makanya dalam mazhab Hanafi musik itu halal, boleh. Dan di antara yang memegang secara mayoritas mazhab Hanafi mana? India. India. Makanya saya bermuamalah dengan orang-orang India yang dari Kerala, namanya Kerala. Itu prosentase daripada kaum muslimin di India terbanyak. Makanya disebut dengan daerah kaum muslimin. Dan mereka masih bermusik ria. Walaupun sebagian mereka dai-dainya itu saya kenal sebagai seorang dai salafi. Ada namanya Mi'raj Rabbani, kan nama-nama orang India yang Islami Pakistan kan seperti itu. Pernah saya diceritain sama teman saya, dia itu bekerja di masjid yang masjid tersebut ada laundrynya orang mati. Artinya apa? Keluarganya menyerahkan kepada lembaga tersebut untuk merawatnya. Seperti memandikan, mensolatkan, mengkafani dan menguburkan. Itu maghsalatul mauta namanya. Nah, ada orang Pakistan itu namanya Allah. Antum bayangin, namanya Allah.
Akhirnya dirutut tuh sampai ke Pakistan kepada keluarganya. Kemudian ketika dia mati itu akhirnya dirubah itu namanya. Masya Allah. Orang-orang Pakistan memang seperti itu. Iya. Orang India juga sama seperti itu. Iya. Makanya di India, Pakistan, Bangladesh atau negara-negara Indian itu mereka itu sangat menggandrungin daripada apa? Musik. Makanya musik terbaik di dunia itu di India. Ya, musik terbaik di India. Itu kalau di YouTube itu yang melihat lebih dari 200 juta. Berbeda dengan musik-musik Eropa dan seterusnya. Ya. Nah, hadis adalah siang. Makanya dengan adanya hadis itu kita berilmu sehingga apa? Otak ini yang awalnya gelap disinari dengan hadis. Makanya Nabi SAW mendoakan orang yang mempelajari hadis itu supaya diberikan cahaya dalam dirinya. Makanya Syekh Ihsan Ilahi Zahir mengatakan bahwasanya saya melihat wajah Syekh Albani itu bercahaya. Syekh Albani itu bercahaya, subhanallah. Dan terkadang seorang pemuda tidak mengetahui athar hidayah, padahal matahari terang benderang dengan cahayanya. Damaskus 29 Safar 1392 Hijriah. Muhammad Nasiruddin Al-Albani. Alhamdulillah. Kemudian kita masuk kepada sifat salat Nabi SAW. Yang pertama menghadap kiblat, istiqbalul qiblah, ya, atau istiqbalul Ka'bah, sama saja. Qiblah atau Ka'bah sama saja. Idza qumta ayyuhal muslimu ila salati fastaqbilil Ka'bata haitsu kunta fil fardhi wan nafli huwa ruknun min arkanis salati allati la tasihhu as-salata illa biha. La tasihhu salatu illa biha. Yang pertama, jika Anda wahai muslim. Kenapa muslim? Karena salat itu kewajiban seorang muslim. Kalau bukan seorang muslim tidak wajib salat. Bahkan seorang muslim pun jikalau dia stres, majnun, itu tidak wajib salat. Rafi'al qalamu an thalathin. Syariat Islam itu diangkat untuk 3 golongan. Wa anil majnuni hatta yafiq, dari orang gila sampai dia sadar. Wa anis sabi hatta, saya lupa lafadznya, dari orang anak kecil sampai hatta yablugh, sampai dia dewasa, baligh. Ya, maka kalau sebelum baligh sebenarnya tidak diterima sholatnya, tetapi seorang anak itu perlu diajari untuk sholat. Ya. Wa 'anin naimi hatta yastayqidh, dari orang tidur sampai dia apa? Bangun. Makanya kalau antum mungkin saking capeknya bekerja, kemudian antum tidur, ternyata melewati sholat zuhur, dan antum bangunnya ketika menjelang asar. Bagaimana? Apakah itu kita langsung sholat? Iya. Antum bangun tidur, ambil wudhu, langsung sholat. Itu. Begitu juga ini yang disebut dengan kafarat. Kata Nabi SAW, ini disebut dengan kafarat. Kalau kita meninggalkan sholat itu, atau kita tertinggal sholat itu karena tidur, ya, maka harus secepatnya dilakukan. Ya. Kalau lupa, maka ketika ingat harus dikerjakan. Itu kafaratnya. Nah, jika Anda wahai muslim bangkit untuk sholat, maka menghadaplah ke kiblat dimanapun Anda berada. Dimanapun Anda berada. Kecuali di mana? Di mana? Di kuburan. Tidak boleh. Tidak boleh sholat di kuburan. Ya, makanya masjid yang ada kuburannya itu tidak boleh untuk dilaksanakan sholat. Atau di lingkungan kuburan. Makanya fikih yang lebih tepatnya itu adalah menghindar. Terlepas daripada apakah itu di masjid, di luar masjid, di lingkungan masjid, atau di lingkungan wakaf.
Lebih afdalnya tinggalkan. Lihat, ada seorang syekh dari Riau, ketika beliau berkunjung ke Indonesia, ketika mau sholat waktu itu sholat asar kalau tidak salah. Nah, di dalam masjid tersebut ada kalender, yang mana kalender tersebut tentu saja ada gambarnya. Gambarnya adalah kuburan. Apa yang dilakukan oleh syekh tersebut? Langsung keluar dari masjid itu. Ya. Dan Syekh Al-Albani rahimahullah ta'ala telah menjabarkan secara luas bagaimana sholat di dalam masjid yang di dalamnya ada kuburan. Tapi selain itu juga para ulama telah menjelaskan bahwasanya sekiranya jikalau yang dahulu dibangun adalah masjidnya, maka boleh untuk sholat di situ. Itu salah satu. Yang kedua, di kamar mandi. Ini tidak boleh. Nah, saya sering mendapati cerita dari TKW Hong Kong dan seterusnya itu. Mereka itu ketika bertemu dengan majikan yang buruk tidak boleh sholat. Akhirnya sholatnya di WC. Di WC. Seperti itu. Nah, baik dalam sholat fardu maupun dalam sholat sunnah, karena ia adalah salah satu rukun-rukun sholat yang sholat tidak sah tanpanya. Jadi menghadap kiblat itu adalah rukun. Wa yasqutul istiqbal 'anil maharibi fi shalatil khauf wal qital syadid. Kewajiban menghadap kiblat gugur dalam sholat khauf dan saat perang berkecamuk. Makanya yang diperhatikan pertama kali adalah bisa sholat berjamaah ketika berperang. Dan tata caranya sudah kita ketahui insyaallah ta'ala. Tetapi jikalau memang betul-betul berkecamuk dan tidak bisa dihindari dan tetap harus sholat, maka sholat dalam keadaan apapun. Takbiratul ihram pun juga dalam keadaan apapun. Gak perlu juga menghadap kiblat. Allahu Akbar sambil megang bedil senapan, ya, itu juga bisa dilakukan dalam keadaan sholat. Artinya sholat tersebut dilakukan dalam keadaan perang seperti itu, dalam keadaan apapun, entah itu di dalam parit, ya toh, sambil memegang senapan, ya, dalam keadaan membungkuk, boleh-boleh saja. Artinya apa? Ketika betul-betul perang berkecamuk di situ, maka keadaan apapun itu bebas untuk dilakukan sholat, tidak masalah. Seperti itu. Kewajiban menghadap kiblat juga gugur dari orang yang tidak mampu menghadap ke arahnya, seperti orang sakit atau orang berada di atas bahtera kendaraan umum, pesawat, bila dia khawatir waktu sholat habis. Nah, tata caranya begini. Sebenarnya juga disebutkan oleh Syekh juga di sini insyaallah, atau kita baca terus. Kewajiban menghadap kiblat juga gugur dari siapa yang sholat sunnah atau witir saat dia naik kendaraan atau sepertinya. Namun dianjurkan untuknya bila memungkinkan untuk menghadap kiblat saat takbiratul ihram, kemudian sesudahnya menghadap ke mana kendaraan berjalan. Jadi ringkasannya begini. Sholat dalam kendaraan itu dua keadaan. Yang pertama, usahakan kalau takbiratul ihram pertama menghadap kiblat, setelah itu terserah menghadap kendaraan. Kemana menghadapnya kendaraan yang dikendarai. Yang kedua, tidak berbeda dengan keadaan pertama. Jadi dari awal takbiratul ihram sampai selesai itu mengikuti arah daripada kendaraan tersebut, dan itu boleh-boleh saja. Dua-duanya boleh. Sekiranya kita menaiki kendaraan yang tidak bisa kita atur, seperti kapal, pesawat, kereta api, mungkin juga sebagian bis. Kalau kita naik kendaraan kita pribadi ya bisa gitu. Nah, yang ketiga, wajib bagi siapa yang menyaksikan Ka'bah untuk menghadap langsung ke Ka'bah. Adapun orang yang tidak menyaksikan Ka'bah, maka dia menghadap ke arahnya.
Nah, bagaimana keadaan apabila seseorang itu berada di dalam Ka'bah? Menghadap kemanakah dia? Terserah. Menghadap kemana saja. Kalau sudah di dalam Ka'bah, boleh ke sana, boleh ke sana, boleh ke sana, boleh ke sana. Itu kalau di dalam Ka'bah. Kalau di luar Ka'bah harus semuanya menghadap Ka'bah. Karena memang Ka'bah itu adalah kiblat. Gitu. Kemudian hukmus salati ila ghairil ka'bati khata'an. Hukum salat tidak menghadap kiblat karena salah. Ya. Wa in shalla ila ghairil qiblati li ghaimin aw ghairihi ba'da al-ijtihadi wa taharri jaza salatahu wa la i'adata alaihi. Bila seorang salat tidak menghadap kiblat karena mendung dan lainnya setelah berusaha, nah ini syaratnya adalah berusaha mendapatkan arah kiblat. Nah, bagaimana jikalau tidak mendapatkannya, mengetahui sebatas kemampuannya, maka salatnya sah dan tidak ada kewajiban mengulang baginya. Tapi juga harus tetap berusaha. Tidak boleh hanya sekedar dzan, prasangka saja. Oh, saya sudah menghadap kiblat, prasangkaan saya kuat. Tidak seperti itu. Harus betul-betul mencari. Sama seperti wudhu. Jikalau di daerahnya itu kering, kemarau, dan kemudian betul-betul tidak ada air, kecuali untuk minum dan seterusnya. Kalau nggak minum dia akan mati. Maka boleh bagi dia tayamum, tapi dengan syarat harus mencari dulu. Dan tayamum itu hanya untuk sekali sholat saja. Kalau nanti sholat lagi, maka harus tayamum lagi. Ya. Wa idza ja'ahu man yathiqu bihi wa huwa yusalli fa akhbarahu bi jihatiha fa alaihi an yubadira ila istiqbaliha wa salatahu sahihah. Bila seseorang yang dipercaya datang kepadanya saat dia sedang sholat menghadap bukan ke arah kiblat, lalu orang tersebut memberitahukan arah kiblat yang benar kepadanya, maka dia harus bergegas menghadap ke arah kiblat dan sholatnya tetap sah. Nah, ini diantara salah satu gerakan yang dibolehkan. Gerakan yang dibolehkan di dalam sholat, dan itu tidak membatalkan sholat. Itu. Sekiranya membatalkan sholat, maka Nabi SAW juga akan mengatakan batal sholatnya. Kenapa demikian? Karena ada uzur, dan uzurnya itu uzur syar'i, yaitu kiblatnya salah. Kiblatnya salah. Nah, tadi disebutkan bahwasanya sholat itu harus menghadap kiblat atau Ka'bah, atau yang sejajar dengan Ka'bah. Nah, kita itu jauh dari Ka'bah. Kalau antum naik pesawat itu sekitar 9 jam 45 menit. Entah itu pakai pesawat jumbo atau yang biasa. Itu sama. Dari sini ke arah Jeddah atau di Madinah Muhammad bin Salman. Itu sama. Itu. Nah, alhamdulillahnya Allah Subhanahu wa taala itu sudah memudahkan kita adanya kompas. Ya, walaupun kadang juga kompas itu tidak 100% benar. Ya, tetapi kita sudah berusaha bahwasanya kiblat itu adalah di situ. Nah, kemudian yang kedua, kita tambah satu poin lagi. Ya. Yaitu al-qiyam, berdiri. Wa yajibu alaihi an yusalli qa'iman wa huwa ruknun illa ala al-musalli salat al-khawf wal qital syadid fa yajuzu lahu an yusalli rakiban wal maridul ajiz 'anil qiyam fa yusalli jalisan in istata'a wa illa fa 'ala janbin wal mutanaffilu lahu an yusalli rakiban aw qa'idan in sya'a wa yarka'u wa yasjudu ima'a bi ra'sihi wa kadzalika al-maridu wa yaj'alu sujudahu akhfadha min ruku'ihi. Yang kedua, berdiri. Wajib bagi seorang muslim untuk sholat dengan berdiri, karena ia adalah rukun sholat. Ya. Kecuali bagi orang yang melaksanakan sholat khauf dalam peperangan yang berkecamuk, orang sakit yang tidak mampu berdiri,
maka dia salat dengan duduk dia apabila mampu. Bila tidak mampu maka dia salat dengan berbaring. Dan orang yang salat sunnah dia boleh salat dengan berkendara atau dengan duduk bila dia berkehendak. Nah, sekarang pembahasan tentang berdiri. Berdiri ini adalah rukun salat. Bagi siapa saja yang meninggalkan tanpa uzur syar'i maka dia batal. Nah, di antara fikihnya juga adalah apabila imam. Nah, ini yang harus dipahami juga. Apabila imam berdiri maka seluruh makmum berdiri. Apabila imam duduk sholatnya sambil mengimami maka seluruh makmum duduk. Paham ya? Kenapa demikian? Karena Nabi SAW bersabda, innama ju'ilal imamu liyutamma bihi. Ya. Karena apa? Karena imam itu untuk diikuti. Ya, diikuti. Makanya seperti isyarat seperti ini, maka ketika imam berdiri semua berdiri. Kalau duduk semua duduk. Ya. Kemudian salat di atas kendaraan. Penjelasan para ulama rahimahumullah taala bahwasanya hal itu hanya untuk salat sunnah dalam satu pendapat. Tetapi pendapat yang lain mengatakan bahwasanya boleh untuk salat apa? Salat wajib dan salat sunnah. Secara dalil isyaratnya adalah salat sunnah. Ya. Makanya pendapat yang mengatakan boleh salat wajib di atas kendaraan dan begitu juga salat sunnah di atas kendaraan itu, dengan hanya pendapat yang mengatakan salat di atas kendaraan hanya sunnah, salat sunnah itu pendapatnya hampir sama-sama kuat. Ya. Tapi kalau kita tilik secara isyarat daripada hadis itu, yang dimaksud daripada hadis itu adalah salat sunnah. Wallahu a'lam. Ya. Rukuk dan sujudnya dilakukan dengan isyarat kepalanya. Demikian juga orang yang sakit dan dia menjadikan sujudnya lebih rendah daripada rukuknya. Wala yajuzu lil musalli jalisan ayyad'a syai'an 'ala ardi marfu'an yasjudu alaihi wa inna ma yaj'alu sujadu akhfadha min ruku'ihi kama dzakarna idza kana la yastati'u an yubashshira al-ardha bi jabhatihi. Orang yang salat dengan duduk tidak boleh meletakkan sesuatu yang tinggi di atas tanah yang dia bersujud di atasnya, di atas tanah. Makanya di Saudi Arabia itu sampai sekarang masih ada masjid atau musalla itu tidak berkeramik, tidak bertegel, tidak berkarpet. Jadi mereka memang sengaja membuat seperti itu untuk masjid supaya masih menghidupkan sunnah Nabi SAW. Ya. Misalkan masjid ini dibagi menjadi dua, bagian kanan itu tanah, itu boleh. Ya. Demikian juga orang sakit. Orang yang salat dengan duduk tidak boleh meletakkan sesuatu yang tinggi di atas tanah yang dia bersujud di atasnya. Akan tetapi dia cukup menjadikan sujudnya lebih rendah daripada rukuknya, sebagaimana yang telah kami katakan manakala dia tidak bisa meletakkan keningnya di atas tanah. Kemudian as-salatu fi safinati wat ta'irah. Salat di bahtera dan pesawat. Wa tajuzu salatul faridah fi safinah wa kadha at-ta'irah wa lahu an yusalli fihi maqa'idan idza khashi'a ala nafsi suqut wa yajuzu an ya'tamida fi qiyami ala amudin aw 'asa li kibari sinnihi aw dha'fi badanihi. Boleh melakukan salat fardu di bahtera, begitu juga di pesawat. Syekh Albani salah satu ulama yang membolehkan salat fardu dan salat sunnah di atas kendaraan. Gitu. Yang kesembilan, dia boleh sholat dengan duduk pada keduanya bila khawatir dirinya akan jatuh. Iya. Ya, kemudian yang ke-10, boleh bersandar pada tiang atau tongkat karena usia lanjut atau karena tubuh yang lemah. Wallahu a'lam bissawab. Sebelum kita tutup mungkin ada pertanyaan. Tafadhol.
Tapi kalau tidak ada kita cukupkan, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.